Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sela Angelin, mahasiswi Universitas Internasional Batam, Prodi Akuntansi, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang riwayat hidup Pangeran Siddhartha Gautama secara singkat. Pangeran Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki Gunung Himalaya, tepatnya di Taman Lumbini, Nepal. Ayahnya Pangeran Siddhartha, Raja Sudodana, adalah seorang kepala suku Sakya. Sedangkan ibunya telah meninggal tidak lama setelah Pangeran Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Pada suatu saat, di jalanan Kapilawastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Pangeran Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam prakteknya. Belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alaraka Lama dan Udaka Ramaputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa, yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak juga muncul, ia menggandakan usahanya, menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak air minum. Apapun yang dicobanya, Pangeran Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya, sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Pangeran Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrem. Jalan tersebut dinamakan The Middle Way. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Pangeran Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha. Tepat ketika waktu bulan Purnama Sidhi di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya memancar 6 sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Keenam sinar Buddha Harismi tersebut adalah warna biru atau nila yang artinya bakti, kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah atau lohita artinya kasih sayang dan belas kasih, putih atau awadata yang berarti suci, jingga atau mangasta yang artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut yang dinamakan Prabhaswara. Kemudian Pangeran Siddhartha membentuk sangha,
yaitu komunitas untuk para pertapa yang tidak mengacuhkan semua pembatas antara kelas, ras, jenis kelamin, dan latar belakang manusia dengan hanya satu tujuan untuk mencapai pencerahan. Pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya, istrinya ayah saudara, menjadi murid dan pertapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun kemudian, Buddha Gautama menyebarkan Dharma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai parinibbana atau parinirwana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk China, Myanmar, dan Sri Lanka. Selama 2500 tahun kemudian, ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dengan cepat, walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama, namun secara ajaran hidup atau filosofi. Sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai riwayat hidup Pangeran Siddhartha Gautama. Maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.